Sehat? Ya, sebelum lanjut, apakah siswa semua ini sehat-sehat semua? Kelas sudah bersih semua? Ya, sebelum lanjut, alangkah bagusnya kita berdoa dulu. Ya, sebelum memulai mata pelajaran kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ivan. Materi kita di hari yaitu tentang topologi jaringan. Sebelum lanjut, siapa tahu apa itu jaringan? Silakan. Jaringan, Salika bisa? Ya, bagus. Dan itu jaringan ya, sekumpulan sel atau komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang lain. Ya. Sebelum lanjut, siapa sih yang tidak hadir? Ketua kelas berapa orang yang hadir? Ya. Oke, berarti 5 orang ya. Berarti 5 orang tidak hadir. Ya, kita masuki materi itu topologi jaringan. Di rumah punya HP, semua orang punya HP. Biasanya itu digunakan untuk apa? Ya, itu silakan. Bermain game kah, nonton YouTube kah. Ada punya HP semua kan di rumah? Ya, itu salah satu alat elektronik atau media. Ya. Itu biasanya menonton menggunakan apa? Jaringan. Ya, jaringan. Itu biasanya di rumah jaringannya beli atau nebeng sama tetangga. Ya, beli sendiri. Ya, itu namanya pulsa data atau pulsa internet. Ya. Ya, kalau bisa itu handphone digunakan untuk belajar. Di situ banyak informasi. Karena kita ini mapelnya informatika. Ya. Informatika itu yang mempelajari sistem jaringan, sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak. Ya. Jadi gunakan handphonenya sebaik mungkin. Jangan sampai, ya itu kan biasanya siswa apalagi kalau malam, nomor 2 belajar, nomor 1 pegang handphone, ya, itu menggunakan pulsa data ya, atau jaringan. Ya, di sekolah sini juga punya jaringan, namanya jaringan WiFi atau IndiHome. Itu biasanya kalau praktek IPA menggunakan komputer atau lab IPA. Sudah pernah lihat namanya laptop? Sudah. Ini contohnya laptop atau Chromebook. Komputer sudah pernah lihat? Sudah. Berarti sudah semua. Ya. Ini apa namanya? Infocus itu apa namanya? Laptop dan salon. Ya. Itu semua media dalam informatika. Ya, baiklah, Bapak akan menampilkan ya, sebuah video tentang topologi jaringan. Jadi Bapak harap simak videonya, amati apa itu dalam video. Ya, setelah menyaksikan video nanti, kita akan melakukan satu proyek membuat topologi jaringan dengan kelompok, ya, berkelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Paham? Bisa dipaham? Coba tadi Kesia, Mas apa tadi Bapak bilang?
Ya bagus, simak baik-baik video yang akan ditampilkan. Amati, oh itu namanya topologi jaringan. Ya, sebetulnya ada video tentang jenis-jenis topologi jaringan. Oke, siap? The Bluetooth device is connected successfully. Karena topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda, dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Jadi pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sekarang dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Sekarang salah satu manfaat utama topologi ini yaitu jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, komputer lain tidak akan terpengaruh. Karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun selain keuntungan, ada juga kelemahan pada topologi star. Jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat itu akan terpengaruh, dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Tipe topologi lain disebut ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi setiap komputer di cincin ini tepatnya memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar ring sampai mencapai tujuan akhir. Sekarang topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini. Sekarang keuntungan dari topologi ring adalah mudah untuk menginstal dan mudah untuk memecahkan masalah. Namun kelemahan dari topologi ini adalah jika hanya satu komputer yang mati atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Tunggu ya, Pak, ulang videonya. Jaringan kurang memungkinkan. Dan seperti topologi cincin tidak harus dibuatkan. Topologi jaringan itulah yang akan kita bicarakan di video ini. Sekarang topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda, dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Jadi pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sekarang dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch.
Semua data di jaringan STAR melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Sekarang salah satu manfaat utama topologi ini yaitu jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, komputer lain tidak akan terpengaruh. Karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun selain keuntungan, ada juga kelemahan pada topologi STAR. Jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat itu akan terpengaruh, dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Tipe topologi lain disebut ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi setiap komputer di cincin ini tepatnya memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar ring sampai mencapai tujuan akhir. Sekarang topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini. Sekarang keuntungan dari topologi ring adalah mudah untuk menginstal dan mudah untuk memecahkan masalah. Namun kelemahan dari topologi ini adalah jika hanya satu komputer yang mati atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Dan yang berikutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi cincin tidak banyak digunakan saat ini. Ini adalah jenis pengaturan jaringan di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau tulang belakang dan tulang punggung. Ini adalah kabel koaksial. Komputer terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC yang juga dikenal sebagai konektor T. Salah satu kelebihan topologi bus adalah ia juga cukup murah dan juga mudah untuk diimplementasikan. Namun kekurangan dari topologi bus adalah mengharuskan kabel dipasang di kedua ujungnya menggunakan terminator agar pengaturan ini tetap operasional. Tidak boleh ada koneksi terbuka, termasuk ujung yang menempel pada komputer. Jadi jika komputer dilepas atau terminator longgar atau hilang, kemudian kabel akan terbuka dan data akan terpantul kembali. Dan pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal. Dan jika ini terjadi, maka aliran data akan terganggu. Dan ada juga topologi mesh. Sekarang dalam topologi mesh, setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain di jaringan. Jadi dengan memiliki begitu banyak koneksi, ia menangani kegagalan dengan sangat baik. Dalam ilustrasi ini ada 4 komputer dengan 3 koneksi di setiap komputer yang membuat total 12 koneksi untuk jaringan ini. Sekarang keuntungan dari topologi mesh, apakah itu? Dia dapat menciptakan tingkat redundansi yang tinggi. Karena jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih akan dapat saling berkomunikasi. Namun karena jumlah kabel dan kartu jaringan yang harus digunakan, topologi mesh bisa mahal. Jadi jarang digunakan pada jaringan area lokal atau LAN. Ada juga yang menggunakan terutama pada jaringan area luas seperti internet. Bahkan internet adalah contoh yang baik dari topologi mesh. Karena internet dibuat dari banyak router di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain untuk merutekan data ke tujuan yang dituju. Jadi, bahkan jika beberapa router rusak, data akan dialihkan menggunakan jalur yang berbeda untuk akhirnya mencapai tujuan mereka. Jadi, internet sangat mahal dan boros karena menggunakan topologi mesh.
Sekarang saya akan berbicara tentang topologi wireless. Mari kita mulai dengan topologi wireless infrastruktur. Topologi ini menggunakan kombinasi perangkat kabel dan nirkabel. Sangat mirip dengan topologi star, di mana Anda memiliki perangkat kabel seperti komputer ini di sini, terhubung secara PC ke switch, dan Anda juga memiliki akses point nirkabel yang juga terhubung dengan kabel ke switch yang sama, sehingga perangkat nirkabel seperti laptop, tablet, ponsel, dan lain-lain dapat terhubung secara nirkabel ke jaringan, karena akses point nirkabel bertindak seperti jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Sekarang topologi infrastruktur tidak terbatas pada satu titik akses nirkabel saja. Bahkan Anda dapat memiliki beberapa jalur akses nirkabel jika Anda menginginkannya. Hanya tergantung pada kebutuhan jaringan. Dan topologi wireless atau nirkabel berikutnya adalah ad hoc. Ad hoc adalah topologi nirkabel yang sangat sederhana karena tidak mengandalkan infrastruktur apapun seperti kabel, router, server, atau akses point nirkabel. Semua perangkat dalam jaringan ad hoc terhubung secara nirkabel ke perangkat lain dalam jaringan peer-to-peer yang sederhana. Perangkat langsung terhubung satu sama lain tanpa menggunakan perangkat terpusat seperti router, wifi, atau akses point. Dan karena mereka langsung mengakses satu sama lain tanpa server atau router, setiap perangkat bertanggung jawab atas keamanan dan izinnya sendiri. Ad hoc digunakan untuk pengaturan yang cepat, untuk jaringan nirkabel dengan cepat, atau perangkat dapat berbagi data tanpa perlu jaringan nirkabel yang ada. Dan topologi nirkabel terakhir disebut mesh wireless atau mesh nirkabel. Topologi mesh nirkabel mirip dengan topologi mesh kabel, di mana perangkat saling berhubungan satu sama lain, tetapi dengan pengecualian bahwa mereka saling berhubungan secara nirkabel. Jadi, misalnya katakanlah Anda ingin menggunakan beberapa akses point nirkabel, semua melewati gedung sehingga perangkat nirkabel yang berada di area yang berbeda dapat mengakses internet. Jadi biasanya Anda akan memiliki modem yang membawa internet ke dalam gedung, dan kemudian Anda juga akan memiliki switch yang terhubung ke modem, dan kemudian Anda akan menghubungkan setiap akses point nirkabel dengan kabel ke switch. Jadi dengan melakukan dengan cara ini membutuhkan kabel ekstra dan juga akan membutuhkan waktu ekstra untuk memasang kabel ke seluruh bangunan. Jadi ini lebih mahal dan lebih memakan waktu. Sekarang topologi mesh nirkabel akan mirip dengan pengaturan awal, tetapi tanpa perlu kabel tambahan. Dalam topologi mesh nirkabel, setiap akses point nirkabel akan berbicara dengan akses point nirkabel lainnya untuk membuat koneksi internet tanpa batas, agar perangkat nirkabel dapat terhubung. Jadi, dengan laptop ini di sini ingin mengakses internet, ia akan terhubung ke akses point nirkabel terdekat, dan kemudian akses point ini akan menyampaikan koneksi ke akses point berikutnya, dan kemudian yang berikutnya, dan akhirnya menemukan jalan kembali ke modem. Jadi, tidak peduli akses point mana yang terhubung dengan Anda akan tetap memiliki akses internet, karena semua akses point berkomunikasi konstan satu sama lain dengan modem. Dan bahkan jika satu atau lebih akses point akan gagal, itu tidak masalah, karena jalur lain akan mengubur rute data. Jadi topologi nirkabel dapat diandalkan karena koneksi internet tersebar di banyak akses point nirkabel. Ya, itulah tadi switch mode dan
topologi jaringan. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan apa itu topologi jaringan. Ya, akan membagikan LKPD-nya bersama bahan ajarnya. Ya. Ya, silakan dulu dibaca bahan ajarnya. Sebentar kita akan mengerjakan satu proyek, yaitu membuat topologi jaringan. Ya, membuat topologi jaringan. Jadi silakan dibaca bersama teman-temannya, disimak. Yang mana yang akan kita buat sebentar nanti. Ya, jadi sebentar akan ada satu proyek. Tiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok bersama, dan peserta lain atau kelompok lain silakan menanggapi. Ya, sebelum Bapak bagikan alat kerjanya, silakan dulu dibaca. Ya, kalau sudah paham, Bapak akan bagikan kerja proyek. Bapak akan bagikan bahannya, ya. Bukan digambar, sudah Bapak siapkan. Kalau masih kurang alat bahannya, ya Bapak akan siapkan semua. Jadi satu kelompok itu ada ketua kelompok, ya. Bisa, ini kan semua bisa, cuma bicara kok. Suka tulis juga, suka kerja juga. Kenapa nak? Kenapa itu? Aidil Pak, Aidil. Kalau sudah dibaca, ya silakan dipilih satu topologi jaringannya yang mana akan dibuat. Ya, diskusikan dari kelompokmu. Ya, silakan. Ya, di situ sudah bawakan bahan ajarnya. Silakan dilihat. Ya. Tulis nama kelompok di depan kartonnya di atas. Ya. Kemudian setelah buat satu topologi jaringan, silakan ditulis kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan yang kalian buat. Ya. Minimal satu kelompok, satu topologi jaringan. Jelas ya? Ada yang bertanya? Jelas? Ifat jelas? Junis jelas? Salika jelas? Ya, silakan. Ya. Jadi silakan. Ya, satu saja. Pilih sesuai yang kamu diskusikan. Jangan satu orang punya mau. Ya. Satu saja. Ya, dibuat sesuai gambar yang ada di bahan aja. Paham? Ya. Jadi dibuat hanya satu topologi jaringan. Jangan lupa ditulis
kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan tersebut. Ya, semua aktif ya, dibagi, ada yang menggunting, kamu digunting, kamu yang mana? Lipat saja, besar lipat saja. Di situ sudah ada garis, ya itu sudah digunting batas garisnya. Ya, di batas garis. Apa? Ini yang satu mana kamu siap? Ya ini apa ya? Topologi mesh. Ya silakan. Ya. Kelompok berbeda topologi jaringan. Kelompok 3 topologi apa? Kelompok 2 topologi apa? Apa? Ya, topologi linear. Kelompok 1 apa? Topologi bus. Oke. Jadi kelompok 1 topologi bus, kelompok 2 topologi linear, dan kelompok 3 topologi mesh. Ya, silakan dikerjakan. Ini di atas nama kalau di atas dua kelompok 1. Ya. Jadi jangan lupa tulis nama kelompok. Terserah mau kelompok apa? Kelompok internet ya, kelompok jaringan ya, kelompok data ya, terserah yang kalian suka. Oke? Bisa merek apa ya? Salah. Sini apa namanya? Sana Jonathan. Oke? Dan yang lain lah. Apa? Nama HP kan boleh. Nanti kamu komen-komen. Boleh. Tidak apa-apa. The Bluetooth device is ready to pair. Ya ada pada kunci seperti apa? Jangan lupa ya tulis apa kelebihan Ini kamu ya. Ya, kelompok 3 tinggal menuliskan apa kelebihan dan kekurangannya. Kelompok 1 ya.
Silakan. Ya, ini bahan ajarnya ya, yang akan kalian buat. Ya, silakan kelompok satu. Berapa dijual komputernya? Yang ini nanti berapa ya? Ya, kelompok satu silakan. Ya, usahakan dia sesuai gambar. Garisnya lurus. Gambar komputernya sejajar. Jangan miring-miring. Ya, kalau miring-miring balik ya sampai rumah sebentar miring juga berjalan. Ya, usahakan dia lurus, ya, sejajar dengan bahan ajar yang kalian lihat. Ya, saling membantu. Ya, tunggu dulu. Temannya masih pakai istana. Jadi kalau sudah sebut harus tulis ya, apa nama topologi jaringannya, apa pengertiannya, apa
kelebihannya dan apa kekurangannya? Tulisannya jelas ya.
Ya. Ya. Ya, tinggal 3 menit untuk waktu presentasi. Ya. Sekarang menunjukkan waktu 08 Watt 57 menit. Ya. Ya, tinggal 2 menit. Silakan waktunya. Karena di sini kalian akan mempresentasikan hasil proyek yang kalian buat, yaitu mengenai jenis-jenis topologi jaringan. Ya, kelompok 3 mau selesai. Silakan kelompok 1-2 dipercepat sedikitnya, karena waktunya Bapak tinggal 20 menit ke depan. Itu waktu untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Apakah ada tanggapan kelompok lain? Ya. Terima kasih.
Ya, tinggal 3 menit, silakan. Kelompok sudah. Kelompok 3 telah selesai mengerjakan ya. Kelompok 1-2 silakan 1 menitnya dari sekarang. Ya, kelompok 3 sabar. Ya, waktunya telah selesai. Saya persilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil proyek yang kalian buat. Ya, kelompok 3 semua ke depan. Ya, silakan. 1 memegang, 1 menjelaskan. Oke. Ya, kelompok 1 dan 2 silakan. Sambil melanjutkan, sambil mendengarkan. Oke, silakan. Siapa yang koordinatornya atau ketua kelompok? Oke, silakan. Ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Android akan mempresentasikan hasil dari jaringan topologi mesh. Topologi jaringan mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh diantaranya bandwidth limitnya cukup besar, security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh: kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. Silakan duduk. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Duduk kembali. Ada yang menanggapi? Tidak ada? Oke, jelas. Ya, selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok 2, yaitu kelompok pulsa data.
Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok Lenier. Topologi Lenier atau sering disebut dengan topologi bus. Menurut umumnya, topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi Lenier mudah berkembang, menggunakan kabel sedikit. Tata letak topologi Lenier sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendala sentral. Kekurangan topologi Lenier: kepadatan trafik data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Selesai. Ya, itulah tadi hasil proyek dari kelompok pulsa data, yaitu topologi linear. Silakan kelompok iPod atau kelompok SAP, silakan mempresentasikan hasil proyek tentang topologi jaringan yang telah kalian buat. Silakan. Oke, silakan kelompok iPod, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan dari kelompok kami. Pengertian dari topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan yang lebih sederhana pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Kelebihan topologi bus yaitu ada penambahan bulan atau orkestrasi, penambahan baru mudah dilakukan, mudah menggunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus: sering terjadi tabrakan arus data. 2. Proyek pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. 3. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. 3. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer wakatia akan terganggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Ya. Karena rangkaian materi kita pada hari ini mengenai tentang topologi jaringan. Siapa yang tahu apa itu topologi jaringan?
Silakan. Apa itu topologi jaringan? Ya silakan. Tuh. Metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer. Ya silakan. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel maupun nirkabel tanpa kabel. Fungsi topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ya, terima kasih Anda Jericho telah menjelaskan tentang topologi jaringan. Bisa diulang, Mas Tia? Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Oke, terima kasih. Silakan Elsa, apa itu topologi jaringan? Oke, terima kasih. Ya, itulah pengertian dari topologi jaringan. Sebelum Bapak mengambil kesimpulan, Bapak minta tolong dikumpulkan hasil proyeknya. Ya, kumpul di meja Bapak. Bapak akan nilai untuk materi hari ini. Kumpul saja dia punya proyek. Ya, ya, oke. Balon alat sebentar. Duduk tempatnya masing-masing. Ya, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu topologi jaringan, Bapak mengambil kesimpulan yaitu suatu metode menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak harap pulang sebentar nanti, ya, mungkin di HP-nya masih ingin tahu apa saja sih tambahan untuk materi kita hari ini. Bisa membaca tugas? Oke, silakan tulis. Tugas individu. Nomor 1. Sudah? Apa itu jaringan? Apa itu jaringan? Nomor 2. Apa itu komputer? Tiga, apa itu internet? Sudah? Bisa diulang soalnya apa dari nomor 1? Ya, pintar semua ya. Tugas PR dikerjakan di rumah. Ya. Bahkan untuk pembelajaran kita hari ini, jadi saya harapkan setelah pulang nanti
bisa menggunakan ilmunya untuk di kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kalian masing-masing. Oke? Ya, silakan dulu berkemas-kemas. Bagi tolong alat tadi, kumpulkan alat bahan tadi, spidol, gunting, dan lem. Ya, duduk yang rapi. Ya, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita tadi kan sudah mengawali dengan berdoa. Sekarang kita mengakhiri juga dengan ya, semoga ilmu yang tadi sudah berjelaskan, yang kalian buat bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Ya, insya Allah untuk materi berikut masih dengan materi jaringan komputer dan internet. Ya, silakan ketua kelas mimpin doa. Ya, baiklah Bapak akhiri. Silakan ketua kelas siapkan untuk persiapan upacara Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kau tadi bawa sepeda? Saya lagi ini baik. Ini baik. Berapa orang kamu sebelum? Hah? Rio. Kampus aja. Saya yang satu. Kelas 7 itu dalam kelas, semua kelas 7. Ada apa yang disampaikan? Kelas 7 khususnya. Kelas 7. Boleh beli. Silakan, boleh. Assalamualaikum. Bagaimana Pak? Foto 1, 2, 3. Harus saya fotokan. Halo. Ini pakai apa? Sudah Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Ya Pak.